Sebelum lanjut pada materi, kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Fungsi pajak 1. Fungsi anggaran atau budgeter. Dana ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. 2. Fungsi mengatur atau reguleren. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian. 3. Fungsi distribusi. Pajak membantu mewujudkan keadilan sosial dengan redistribusi pendapatan. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak juga bisa berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan mengatur inflasi dan mengendalikan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dasar hukum pajak di Indonesia. 1. UUD tahun 1945 pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 2. UU KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya. 3. UU Pajak Penghasilan, PPN, PPNBM, dan lain-lain. Siapa saja sih yang harus wajib membayar pajak? Yang pertama, orang pribadi, yaitu warga negara atau orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Yang kedua, badan, yaitu PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu perusahaan asing yang punya cabang di Indonesia. Pembayaran dan pelaporan pajak. Pembayaran pajak merupakan kewajiban finansial setiap warga negara atau badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak sebagai kontribusi tetap pembangunan negara. Pelaporan pajak adalah proses administratif di mana wajib pajak menyampaikan laporan mengenai jumlah pajak yang terutang, yang telah dibayar, atau yang masih harus dibayar kepada otoritas perpajakan. Jenis-jenis pembayaran pajak. Pajak penghasilan termasuk pajak pusat. Contoh pembayaran gaji dan honorarium. Pajak pertambahan nilai termasuk pajak pusat. Contohnya belanja barang atau jasa. Pajak penjualan atas barang mewah termasuk pajak pusat seperti membeli mobil mewah atau perhiasan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB termasuk pajak pusat atau daerah, contohnya kepemilikan tanah. Bea materai termasuk pajak pusat seperti dokumen perjanjian. Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak daerah, kepemilikan kendaraan. Pajak hotel dan restoran yaitu pajak daerah, contohnya menginap atau makan di hotel atau restoran. Pajak reklame termasuk pajak daerah, contohnya iklan luar ruang. Ada dua jenis pelaporan pajak. Yang pertama, SPT tahunan dilaporkan 1 kali dalam setahun, berisi total penghasilan, harta, utang, serta piutang pajak yang harus dibayar dalam setahun. Yang kedua, SPT massa dilaporkan setiap bulan, biasanya untuk jenis pajak tertentu seperti PPN, pajak pertambahan nilai, PPh 21, PPh 23, dan lainnya. Batas waktu pelaporan SPT. 1. SPT massa maksimal 20 hari setelah masa pajak berakhir. 2. SPT tahunan orang pribadi maksimal 31 Maret tahun berakhirnya. 3. SPT tahunan badan maksimal 30 April tahunan berikutnya. Sanksi administratif pajak. Jenis sanksi: denda. Contoh penerapan telat lapor SPT, besar atau tarif sanksi 100 sampai 1 juta rupiah. Selanjutnya, jenis sanksi bunga. Contoh penerapan telat bayar pajak, besar tarif atau sanksi 1% sampai 2% per bulan. Selanjutnya, jenis sanksi kenaikan. Contoh penerapan pemalsuan atau manipulasi data pajak, besar atau tarif sanksi 50% sampai 100% dari pajak kurang dibayar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.